Halo, selamat pagi dari Spain, dari Spanyol. Selamat ketemu kembali dalam renungan pagi ini, renungan hari ini. Hari ini kita merayakan pesta Santo Vincentius dari Apaulo, seorang yang berangkat dari satu hidup susah, sehingga susah sekolah pun susah. Tetapi karena ketekunannya, karena kebaikannya, lalu dia kemudian dibiayai untuk sekolah. Dalam proses dia ingin menjadi imam. Dan dia sudah sekolah, dia belajar untuk ambil dia punya teologi. Tetapi dalam perjalanan pulang ke rumah, kapalnya dibajak. Lalu dia bersama dengan rekan-rekannya di dalam kapal dijadikan budak. Dia kemudian sesudah 2 tahun menjadi budak pendayung kapal, dia kemudian berhasil lolos, lalu pergi ke Roma melanjutkan sekolahnya. Begitulah kisahnya. Dia kemudian menjadi imam. Dia inilah yang menjadi pendiri dari suster-suster PK, Putri Kasih yang kita kenal, gitu. Ketika dia menjadi seorang pastor paroki di satu tempat yang teramat sulit, dia diminta, tapi karena keberhasilannya, dia diminta oleh Bapak Uskup Agung Paris untuk mendirikan satu tarekat imam-imam misionaris. Lalu dia mendirikan tarekat itu. Di Surabaya ada tarekat itu, CM, Kongregasi Misionaris. Ini adalah buah hasil karya didirikan oleh Vincentius dari Apaulo. Seorang yang belajar dari pengalaman masa kecilnya, lalu dia membentuk karakter dalam dirinya menjadi seorang yang selalu peduli terhadap orang-orang kecil, terutama orang-orang miskin, yatim piatu. Dari tarekat dan semangatnya Apaulo ini, kita lihat ada beberapa kumpulan asosiasi yang muncul dan mereka semua membawa nama Lasaris. Dan bacaan hari ini tuh amat indah. Karena bacaan hari ini berkisah tentang bagaimana seharusnya gereja dan kita menjalani hidup dengan segala berkat yang kita terima. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengutus para muridnya. Ketika dia mengutus para muridnya, sebelum dia mengutusnya, dia memberi mereka kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan. Jadi itulah. Kuasa ini, tujuan dari kuasa ini adalah untuk apa? Supaya karya pewartaan mereka itu lebih bisa mendapat kekuatan, bisa diakui, bisa dihargai. Tapi lebih lagi, di balik semua itu, Tuhan mau orang menemukan bahwa di balik karya pelayanan mereka itu, yang disertai dengan karya penyembuhan, pengusiran setan, segala macam itu, adalah Allah sendiri yang memampukan dan menguatkan. Seringkali kalau saya diundang ke KRK, ada pesanan khusus. Pastor, khotbahnya jangan panjang-panjang ya. Soalnya sesudah khotbah itu ada sesi doa untuk orang sakit. Kita minta waktunya lebih panjang. Saya selalu bilang kalau begitu cari pastor yang lain saja. Karena kalau itu yang kita buat, lalu ada sesuatu yang salah dalam interpretasi kita terhadap bacaan ini. Di dalam kadangkala atau ketika kita KRK, begitu banyak kalau kita lihat waktu pewartaan, sedikit sekali orang. Tapi begitu ada penyembuhannya, doa penyembuhannya, tiba-tiba gereja penuh. Dari mana-mana orang dibawa masuk ke mana-mana. Sehingga saya mendapat kesan, kadang orang pergi gereja itu karena ingin mendapat sesuatu. Mendapat berkat penyembuhan tadi. Padahalnya berkat penyembuhan itu adalah konsekuensi dari suatu pewartaan. Adalah buah dari suatu iman dan pertumbuhan. Kesembuhan itu adalah hadiah berkat Tuhan karena iman kita.
Karena keyakinan Tuhan terhadap kita. Makanya dia memberi kesempatan hidup kepada kita. Mungkin dengan memperpanjang usia kita, kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi, buah dari satu konsekuensi. Makanya, tidak bisa pewartaan itu dinomor duakan. Penyembuhan itu dinomor satukan. Tidak usah kita pergi KRK itu. Jadi kadangkala orang menciptakan KRK supaya dihadiri banyak orang, lalu dibuat ada penyembuhannya. Lebih-lebih pastor yang bisa menyembuhkan diundang ke sana kemari untuk hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bacaan hari ini mau mengingatkan kepada kita akan rahmat berkat Allah buat kita. Bacaan hari ini tuh amat indah, mau mengingatkan kepada kita akan kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Karena itu dia mengutus para rasul. Dia mengutus Vincentus Paulo. Dan dia mengingatkan kepada kita bahwa tugas pewartaan itu harus pertama dan terutama adalah untuk mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang susah, mereka-mereka yang terpenjara, mereka-mereka yang bukan siapa-siapa. Itu tujuan tugas pewartaan kita. Makanya segala yang kita miliki harus berfokus kepada tugas pewartaan itu. Makanya mungkin kita perlu lihat di dalam pengeluaran kita sebagai paroki misalnya, sebagai kelompok-kelompok di dalam gereja. Berapa banyak sih pengeluaran yang kita pakai untuk mendatangkan pewarta, dan berapa banyak yang kita pakai untuk karya kepada orang-orang kecil, kepada orang susah dan orang miskin. Mungkin dari situ kita bisa mengevaluasi seberapa pentingnya. Apakah panggung itu menjadi begitu penting sehingga orang kecil menjadi orang nomor 2, orang yang tidak penting, hanya sisa-sisa dari uang kita, kolekte kita untuk mereka. Bahkan ketika memberi, ada begitu banyak syarat dan persyaratan yang harus dilewati. Bacaan hari ini itu amat indah. Karena Yesus tahu bahwa para rasul memerlukan kekuatan khusus itu. Makanya kekuatan khusus itu diberikan bukan untuk para rasul, tetapi supaya buah dari karya pewartaan itu sungguh-sungguh nyata dialami oleh mereka-mereka yang amat memerlukan. Makanya Tuhan mendampingi mereka dengan berbagai-bagai kuasa. Semoga renungan hari ini memberi kekuatan kepada kita, membuat kita semakin mencintai Tuhan dalam situasi apapun hidup kita. Karena Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti datang, Tuhan pasti mengirim banyak orang kepada kita untuk membantu kita, untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita. Perjalanan ini, Bapak Ibu dengar, kita dengar ada suara olah. Mungkin kecil, mungkin tidak berguna, tetapi bagi seorang yang lagi mendaki, tiba-tiba ada yang bilang kepada dia, buen camino, jalan bye-bye. Itu sudah seperti seteguk air di tengah prahara. Dia seperti merasa bahwa, dia dikuatkan, dia diteguhkan, dia tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Ternyata menjadi kudus itu tidak perlu menjadi yang luar biasa, tetapi menjadi hal-hal kecil seperti seorang Paulo, Vincentus dari Paulo, yang menjadi seorang budak, mengalami kehidupan sebagai seorang budak. Karena itu dia tidak mau ada orang hidup dalam perbudakan karena kemiskinan, karena kurang kasih sayang. Makanya dia mendirikan banyak tempat untuk menampung orang-orang yang susah, yatim piatu, dan juga untuk membantu mereka yang miskin dan yang kecil. Tuhan memberkati kita untuk tarekat CM. Selamat merayakan pesta. Tuhan memberkatimu dan kita semua dalam tugas pengabdian kita.